tetapi surga itu hanya mampu diberikan, hanya mampu diraih hanya dengan rahmat Allah. Jadi sebanyak apapun orang melakukan sebuah kegiatan ibadah, kalau tidak ada rahmat Allah, tidak akan meraih kebahagiaan akhirat. Apalagi yang sedikit amalnya. Yang banyak saja tidak ada jaminannya, apalagi yang sedikit amalnya. Maka tapi kalau yang banyak amal artinya dia berusaha untuk mencari rahmat Allah. Nah, yang tidak mau tahu, kemudian tidak mau mengikuti kebenaran, artinya dia tidak menginginkan rahmat Allah. Nah, baik, di surat Al-Hujurat ayat yang ke-11 ini, kegiatan ini memang seringkali itu dilakukan oleh sesama kita. Di surat Al-Hujurat ini, ya Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Ini panggilannya itu kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la yaskhar, jangan menghina, merendahkan, melecehkan, menghina, merendahkan qaumun, ini sekelompok laki-laki. Kenapa sebut kelompok laki-laki? Karena nanti ada perempuan. Sekelompok laki-laki jangan sampai menghina min qaumin, sekelompok laki-laki yang lain. Jadi kalau Parakso blok apa Parakso? Parakso blok apa? Blok apa? I. Pasep I juga ya? Iya. Kalau Abah? I juga. Banyak. Iya. Dokter I. Pak Guru E. Hah? G. Pak Guru G. Jadi jangan sampai kelompok G menghina, mencaci, merendahkan kelompok I. Kelompok I begitu pula sebaliknya. Atau seseorang yang lain kepada yang lain. Pak Guru menghina Pak Dokter, melecehkan Pak Dokter, atau sama Pak Guru menghina Abah, Abah menghina guru. Jadi kelompok yang lain laki-laki yang suka menghina, mencaci maki, melecehkan, meremehkan, itu dilarang. Kalau Allah menyampaikan la yaskhar, jangan menghina, merendahkan, meremehkan, nya ulah. Lamun cek Allah ulah, nya ulah. Ya mangga sepuku cek Allah teh ulah, tapi dipigawe. Nah inilah, jadi kenapa Al-Quran itu Pak? Jadi di ayat kedua Al-Baqarah sama ya, Zalikal kitabu la raiba fihi. Zalika al-kitabu, kitab itu, Al-Quran itu, la raiba, tidak ada keraguan, fihi dalam Al-Quran itu. Terus hudan lil muttaqin. Pertanyaannya, kenapa Al-Quran itu adalah hanya menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa? Kenapa Al-Quran menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa? Kenapa tidak Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil mu'minin atau hudal lil muslimin? Tapi kenapa Allah menyampaikan hudal lil muttaqin? Kenapa Al-Quran hanya menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa, tidak bagi orang yang
tidak bagi orang yang mukmin, tidak bagi orang yang Islam. Karena hanya orang yang bertakwa lah yang aktif melaksanakan isi Al-Quran. Jadi hanya orang yang bertakwa lah yang aktif ketika Allah menyampaikan A, maka ia mengaplikasikannya. Ketika Allah menyampaikan B, maka ia mengaplikasikannya. Ketika Allah menyampaikan ya ayyuhalladzina la yaskhar, panggilannya kepada orang yang beriman. Supaya apa? Ketika dia aktif, dia menjadi orang yang takwa. Nah, kalau dia tidak aktif, tidak mau melaksanakan ini, orang yang beriman, maka dia tidak mungkin juga dapat predikat orang yang takwa. Karena dia hanya mampu cukup mendengar dan melihat tanpa mengaplikasikannya. Padahal surga itu hanya untuk orang yang takwa. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin surga arduhas samawati wal ard, surga seluas langit dan bumi itu uiddat lil muttaqin, tidak lil mu'minin. Jadi kenapa Al-Quran itu hanya hudan, menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa? Karena orang yang bertakwa sifatnya aktif ketika dia memahami isi Al-Quran. Ketika dia tahu isi Al-Quran, dia laksanakan itu. Nah, kalau ingin menjadi orang yang bertakwa, laksanakanlah isi Al-Quran. Ketika dia tidak bisa melaksanakan isi Al-Quran, maka dia jauh dari predikat takwa. Baca abdi mah teu apal isi Quran. Nah, itu tadi diajar gitu. Nah, itu tadi diajar. Mana nama banyak majelis yang mempelajari Al-Quran. Minimal mau baca itu bukan hanya sekedar baca kulit naunggul, Pak. Bukan hanya sekedar baca Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna. KBG rata-rata berarisa anu bisa wae maca Al-Quran sok sanajan teu apal eusinya, bari jeung teu apal eusina anger tetap ketika dia mengalami hidup di dunia ini tetap banyak yang tersandung. Kenapa? Karena dia hanya mampu membaca kulit, tidak membaca isinya. Bisa dia baca Quran pandai, apalagi yang tidak pandai baca Al-Quran. Kan gitu ya. Komodoi mafhum mukhalafahna, komodoi anu teu bisa maca Quran, nu bisa maca Quran wae nereleng masih keneh ditaregtog hirup di dunyana, komo anu teu bisa. Da kuring mah teu diajar, Pak. Nah, da ngewa ka ajengeunna aja gitu. Ngewa ka ajengeunna, nah atuh jeung ngewa. Pan layas khor ulah rek ngahina hiji kelompok laki, kelompok anu lain. Asa ayyakuna, jangan-jangan bisi kondisi jelema anu dihina teh khairan leuwih hade minhum tibatan anu ngahina. Saha nu apal Pak Guru ngahina abah teh leuwih soleh. Abah teh leuwih hade, abah leuwih pinter. San apal, da teu apal urang. Soleh dan tidak itu hanya Allah yang tahu. Penilaian manusia itu kan semu ya. Cek urang hade teh. Teuing jerona mah. La yazhar qaumun min qaumin. Kulantaran. Nah, kalau tidak aktif, dia masih mau menghina orang lain, masih mau
mengolok-olok orang lain, maka jangan harap predikat takwa itu bisa diraih. Yang kedua, wala nisaun min nisain, ini untuk perempuan juga sama. Lamun tadi malalaki ayeuna mah juga perempuan. Pemana di Perum kayak blok-blokan. Ya perempuan blok ya perempuan blok gaya bebas, ini gaya kodok. Ada blok gitu. Ada silingahina jeung kelompok kodok, kelompok gaya bebas gitu. On si eta macam apal kemarin ge non ilmu ge keluaran SD gitu. Padahal dia si Allah belum tentu dia lebih baik. Kata Allah, asa yakunna khairan minhunna. Sanu apa anu dihina, anu diejek teh leuwih hade tibatan anu ngahina. Anu penting larangannya adalah la yaskhar, ulah ngahina. Yang ketiga, wala talmizu, jangan juga mencela sama, mencela, ngahina juga sama, nyarekan, lalak dasar juga sama. Wala talmizu anfusakum, ulah mencela diri kalian, artinya ulah rek ngahina mencela orang. Biasanya orang yang menghina dan mencela itu karena ada perasaan dirinya sombong kan gitu ya. Mentang-mentang aing boga, nah gitu. Mentang-mentang, nah jadinya bisa gampang ngahina batur, ngarendahkeun batur lantaran orang boga sesuatu. Padahal yang kita miliki itu ilmu yang kita miliki itu qalil saeutik. Illa qalil saeutik. Wa ma utitum minal ilmi illa qalilan saeutik. Lamun ilmu anu dibikeun ku Allah ngan saeutik, rek naon anu kudu disombongkeun atuh. Lebihkeun ka bisa ngahina batur, lebihkeun ka bisa nyarekan batur, lak-lak dasar ka batur. Naon yang disombongkan? Biasanya orang yang menghina orang itu karena dirinya merasa aing geus S3 gitu. Itu urang lebih pinter pan gitu biasana we. Nah, urang S2 pada S2. Esteler. Ngomong gini geus esteler, meuni gampang ngahina budak SMA, gampang ngahina budak SMP. Wala talmizu, kan di Quran itu ada al-lamzu ya. Ada al-lamzu, ada al-hamzu. Di surat apa itu? Al-lamzu, al-hamzu. Ari al-lamzu mah ngahina ku omongan, ari al-hamzu mah ngahina ku perbuatan. Di surat apa itu? Sudah dibahas yang lalu. Surat apa? Aing mah euy. Bodoh nya. Tata lo bating ilmu jadi olap. Oh, izin adus. Izin adus. Wailul likul li humazatil lumazah. Iya. Humajah mah ngahina dengan perbuatan, lamun lumajah mah ini wala talmizu, menghinanya dengan omongan. Baik humajah maupun lumajah, baik menghina dengan perkataan maupun menghina dengan perbuatan, sama dua nana oge naraka non
Izin deui adus. Wailul likulli humazatil lumaza alladzi jama'a malahu wa'addada yasabu anna malahu akhlada kalla la yumbadzanna fil hutama. Jadi we neraka hutama. Jadi jelema anu wani nyare Kanjeng ahina batur kudu siap-siap yang hareupan neraka hutama. Geus siapeun eta Bapak? Ngesiapan yang harapan neraka utama. Sombongna eta yang harapan neraka wae sanggup komodenya. Neraka wae ya akhirat sanggup ditantang Pak komode di dunia. Mantap kenal nanti mau disengahina batur. Nggak ulah kena baturnya kan batur. Bisi jadi penghina neraka. Lamun berani dia menghina dan mengejek orang lain berarti dia sama saja berani menantang neraka utama. Sombongna berarti dia narima tantangan Allah pikeun asup ka neraka utama. Hebat. Ya. Wala talmizu an pusakum humajah lumajah sama. Lamun lumajah mah ngahina dengan perkataan, kalau humajah menghina dengan perbuatan. Aisyah gitulah. Dengan perbuatan. Atau kalau gini, kalau yang memicingkan mata kan perbuatan. Gitunya. Baru yang ngeledek teh ke panon teh. Wala talmizuan pusakum. 3. Yang keempat, wala tanabazu ulah ulah di baju, cek mana teh atuh lah menit. Wala tanabazu, jangan memanggil orang bil alqab dengan gelar yang jelek, maksud menghina. Gitu. Kemana parakso dipanggil we ku abah teh. Pak Codet. Pak Codet aduh, jadi Pak Codet harusnya. Pak Codet, parakso peda boga codet saeutik benernya dina ceuli. Sebut we, Pak Codet. Atau Yel Pasik. Jelma kafir. Yahudi. Nasrani. Bil alqab dengan gelar. Kalau Pak Irfan mah pan gelarna Pak RT. Pak RT. Pak RT nyeri hati tuh Pak RT. Nyeri hati tuh. Nah, gitu. Kering deui ganti lah. Kayak ku Pak Asep. Bisa. Bisa Pak Asep mah, Pak Guru mah. Kalau Pak RT mah henteu lamun mohon didoakan lamun Pak Guru. Mudah-mudahan Pak Guru jadi RT jadi Pak. Ya. Wala tanabazu bil alqab. Bi'sal ismu sejelek-jelek nama. Al fusuq yaitu sifat fasik, artinya memanggil nama dengan menghina orang lain padahal dirinya ba'dal iman, dirinya mengaku sudah iman. Geus teh urang teh beriman, ngajalankan segala rupa perintah Allah, salat, zakat, puasana jeung hajina jeung umrohna kabeh dibaban, tapi masih kene sok ahina batur. Gitu, masih kene ahina batur. Lain keul teh mah. Lain keul. Ieu mah merenya masih kene ahina batur. Ba'dal iman, jadi bisa ismul fusuq. Ba'dal iman, jadi memanggil untuk menghina orang. Sejelek-jelek nama itu adalah setelah dia beriman kemudian memanggil dengan penghinaan kepada orang lain. Wa man lam yatub, jika dia tidak bertobat, teureun atuh tobat mah loba nya cenah pada abdi tos istighfar. Lain ku istighfar tobat mah, tapi berhenti. Taubat itu berhenti dari perbuatan itu dan diganti dengan perbuatan yang baik. Itu taubat namanya. Orang mah lain, Pak taubat Pak, atos Pak istighfar. Istighfar itu bukan taubat, tapi istighfar itu adalah alat. Sekali lagi, istighfar itu alat. Jadi
Hakikat dari istighfar itu adalah dia kembali merubah posisi dari tadinya suka menghina menjadi tidak pernah menghina. Itu tobat. Kalau tidak pernah tobat, masih mengulang terus kegiatan itu, maka faulaika humudz zalimun, mereka semua itu termasuk orang yang zalim. Orang yang zalim, suka menganiaya orang. Nah, kalau orang yang suka menganiaya, kan orang yang dihina itu kan sakit ya. Lumun Pak Guru dihina nyeri hati itu, nyeri hati. Lamun dihina pasti nyeri hati. Lamun dilecehkan pasti nyeri hati. Ingat Pak, ingat. Hukuman itu, kalau orang yang zalim, didolimi, kemudian dia berdoa kepada Allah, maka doanya tidak akan terhalang sedikit pun, dia akan dikabulkan doanya oleh Allah. Hati-hati. Kalau kita menghina, menganiaya orang yang dianiaya dan didolimi itu, doanya tidak akan terhijab. Ketika dia berdoa kepada Allah, dia akan kabulkan. Coba lamun aina 10 orang didoliman, terus ngadoa 10 orang eta. Eta jelema sing lumpuh sebab doa jelema anu doliman tidak ada hijab. Maka berhati-hatilah. Itu di dunia bisa saja terjadi, apalagi di akhirat mah amal kebaikan orang yang zalim dicokot, amal kejelekan anu didolimi dibikeun kanu zalim. Muplis we namina teh. Jadi muplis teh jelema anu bangkrut. Itulah surat Al-Hujurat ayat 11. Jadi tolonglah perhatikan panggilan-panggilan untuk orang-orang yang beriman. Udah ya? Itu saja? Hah? Obat yang mana? Cara mana? Kapan ya bala-bala? Bala-bala aja. Apa itu? Baca yang mana itu? Hah? Nya. Tos bal bating. Nah, sajalah yang sampaikan pagi ini. Kan Sabtu Minggu bah, lain Seninnya jadi tilu subuh lah. Tilu subuh mudah-mudahan. Tilu subuh kayak olab, tilu subuh mual poe. Tapi yakini bahwa majelis ini itu Udhiya birrahmah itu akan selalu diliputi oleh rahmat Allah. Itu saja yang sampaikan pagi ini. Mohon maaf atas segala hilapnya. Bismillah ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.